Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan saya Amin Mutakin, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2017 dari Universitas Islam Blitar. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, dan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas, yaitu tugas pemrosesan sinyal digital atau tugas dari mata kuliah pemrosesan sinyal digital yang diajar oleh Ibu Sri Widoretno MT. Untuk yang akan saya bahas kali ini yaitu pada bab respon frekuensi pada FIR filter. Yang lebih akan saya bahas lagi yaitu nanti pada subbab berikutnya nanti akan saya bahas ya. Pengertian respon frekuensi, teman-teman semuanya. Respon atau tanggapan frekuensi adalah tanggapan keadaan mantap suatu sistem terhadap masukan sinusoidal. Dalam metode tanggapan frekuensi sinyal masukan dalam suatu daerah frekuensi tertentu diubah dan tanggapan frekuensi yang dihasilkan untuk dipelajari. Pengertian tanggapan frekuensi ini pada umumnya sederhana dan dapat dilakukan secara teliti. Maksudnya pengujian tanggapan frekuensi pada umumnya sederhana dan dapat dilakukan secara teliti dengan menggunakan pembangkit sinyal sinusoidal yang telah tersedia dan alat-alat ukur yang teliti. Seringkali fungsi alih komponen yang rumit dapat ditentukan secara eksperimental dengan pengujian tanggapan frekuensi. Metode tanggapan frekuensi dapat diterapkan pada sistem yang tidak mempunyai fungsi rasional. Solusi daripada itu, sistem yang tidak diketahui atau sistem yang benar-benar dikenal dapat ditangani dengan metode tanggapan frekuensi, sehingga pengaruh kebisingan yang tidak diinginkan dapat diabaikan dan analisis serta perancangan semacam ini dapat diperluas ke sistem kendali nonlinear. Karakteristik respon frekuensi suatu sistem dapat diperoleh secara langsung dari fungsi alih sinusoidal, yaitu fungsi alih yang diperoleh dengan mengganti S dengan frekuensi tinjauan sistem linear parameter konstan dengan melakukan X atau dalam kurung T adalah sinusoidal X dalam kurung T sama dengan X sin omega T. Untuk hasil sinyalnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah gambar sinyal pemrosesan respon frekuensi, yaitu sinyal sinusoida, yaitu ini adalah masukan, gelombang masukan. Ini adalah sistemnya atau pemrosesannya, yaitu ini adalah keluarannya. Respon frekuensi ini menggambarkan besar dari gelombang sinus keluaran yang bervariasi sebagai fungsi dari frekuensi gelombang sinus masukan. Nah, yang akan saya bahas atau yang menjadi bagian saya sebenarnya adalah yang bagian ini, yang tadi untuk pembuka saja. Respon terhadap sinyal sinusoida.
Pengertian gelombang sinusoidal. Gelombang sinus atau sinusoidal adalah fungsi matematika yang berbentuk osilasi ya. Yang berbentuk osilasi halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik, dan berbagai bidang lainnya. Bentuk paling sederhana dari fungsi ini terhadap waktu atau T adalah sebagai berikut. Y dalam kurung T sama dengan A sin dalam kurung omega T plus Q. Dengan keterangan sebagai berikut. Ini adalah amplitudo, adalah puncak simpangan fungsi dari posisi tengahnya. Lalu berikutnya ini adalah frekuensi sudut, menunjukkan berapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam radian per detik. Dan berikutnya ini fase ya. Fase ini menunjukkan di mana posisi awal gerakan ketika T sama dengan 0. Oke, pembahasan berikutnya teman-teman semuanya, yaitu sinyal sinusoidal. Suatu bentuk gelombang sinusoidal diperlihatkan dalam gambar berikut. Bentuk ini dapat dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut ini ya teman-teman semuanya, yaitu V sama dengan V max sin dalam kurung 2pi ft. Gambarnya seperti ini. Penjelasannya ini. Gambar A ini adalah bentuk gelombang tegangan sinusoidal. Lalu gambar B ini adalah spektrum dari gelombang sinusoidal sendiri. Berikutnya, ini ada gambar lagi. Gambar C, bentuk persegi bentuk gelombang persegi. Lalu pada gambar D ini adalah spektrum frekuensi dari gelombang persegi. Pada gambar E atau ini adalah gelombang persegi yang berisi tegangan DC positif seperti ini ya. Ini pada gambar F, ini adalah spektrum frekuensinya. Berikutnya teman-teman, sebagai alternatif, bila titik asal atau origin waktu 0 dimulai pada 0, Anda bisa lihat pada gambar A tadi mulai dari 0 ya. Dan bukannya pada 0, maka gelombang itu dapat dilukiskan oleh persamaan ini, V max cos 2pi ft. Karena pilihan titik asal waktu adalah sembarang, maka pilihan untuk melukiskan gelombang dengan sinus atau kosinus biasanya tidak penting. Spektrum dari gelombang sinusoida adalah hanya suatu garis lurus dengan tinggi V dan ditempatkan pada frekuensi F pada sumbu frekuensi. Seperti terlihat dalam gambar B tadi, teman-teman semuanya, spektrum amplitudo tidak memperhitungkan apakah gelombang itu direpresentasikan oleh sinus atau kosinus. Suatu grafik sudut, fase atau frekuensi yang terpisah dapat diperlihatkan bila informasi ini diperlukan ya. Bila informasi ini diperlukan, ini kurang tulisannya. Lalu berikutnya teman-teman semuanya, ini adalah gambar pada pemrosesannya. Ini gambar pemrosesan lagi ya.
Jika kita menggambarkan respon sinusoidal KG itu seperti ini K ini G ya. Nah ini H. Di bidang kompleks kita akan menghasilkan sebuah diagram respon frekuensi polar yang akan kita sebut diagram respon frekuensi loop terbuka atau diagram Nyquist, suatu representasi alternatif untuk menggambarkan besaran 20 log 10M. Nah, atau dalam kurung dalam disable ya, dan fase dalam kurung dalam derajat terhadap log frekuensi sudut W mana W. Nah, representasi ini dikenal sebagai Bode plot. Oke teman-teman sekalian, sekian pembahasan dari saya Amin Mutakin untuk materi pembahasan kali ini. Dan akhir kata, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya, di bawah ini nanti ada kolom komentarnya ya. Oke, terima kasih, sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.